Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Enci undang kita bangkit berdiri. Torang mau menyanyi lagu Tuhan Mengasihi Anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan satu keluarga Tuhan. Sebelum kita berdoa buka, kita menyanyi lagi satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri. Torang mau menyanyi lagi satu lagu, Berlayar dengan Yesus, sungguh bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, bahagia, bahagia. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus sungguh bahagia, sampai ke tujuan. Enci, persilakan duduk. Dan saat ini torang akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Susan Masi. Halo, apa kabar adik-adik yang di rumah? Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Ya, karena torang pe Tuhan luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan beribadah dan torang mau baca Alkitab dan mendengar cerita. Tapi sebelumnya torang menyanyi dulu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku,
berdoa, siapkan, kita kunci tangan, kita tunduk kepala untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama-sama lewat tayangan online pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengar cerita firman Tuhan lewat Injil Susan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus, Injil Susan yang Kau pakai pada pagi hari ini, Dia kiranya berkata-kata, berpikir hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Adik-adik sekalian, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab. Bagaimana yang di rumah adik-adik? Sudah siap Alkitabnya? Duduk yang manis ya. Ya, sudah siap? Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru pada kitab 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Sudah dapat atau belum? Ya, sekali lagi Encik sebutkan. Dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11 yang diberi judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberi iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum Cik bercerita, mari orang sama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Duduk yang manis, kita saksikan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Hai adik-adik yang di rumah, bagaimana? Sudah tonton video tadi? Bagaimana? Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah melihat tayangan video tadi yang menceritakan tentang jemaat Korintus yang kurang bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, Encik tahu semua pada di rumah toh? Ya, Encik mau tanya dulu. Siapa yang bisa menyanyi? Ayo, kakak atau adik di rumah pasti tahu menyanyi kan? Selanjutnya Encik mau tanya, siapa yang suka menari? Siapa yang pintar menari? Ya, ada juga menari. Ada juga siapa yang tahu menggambar? Ya, Encik yakin dan percaya semua adik-adik mempunyai talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ya, perlu kita ketahui itu semua berupa menyanyi, menari, menggambar, itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan buat kita semua, buat adik-adik juga. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Encik yakin karena pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, karena ada wabah virus yang melanda di daerah kita, pasti orang semua lagi di rumah, toh? Cik mau tanya, kalau lagi di rumah, ada yang bantu orang tua atau enggak? Karena sudah pergi sekolah, tidak ke mall, tidak kemana lagi, tidak keluar rumah yang pasti kan? Ya, semua kita tidak keluar rumah. Cik yakin dan percaya adik-adik semua boleh bantu orang tua, bantu kakak, bantu opa, bantu oma, atau siapa saja yang bisa kita bantu di rumah.
Misalnya kalau di rumah, sekarang kan lagi orang mesti bersih-bersih. Daripada enggak ke sekolah, daripada enggak ke mana-mana, mari orang adik-adik bantu orang tua membersih rumah. Dan kalau ada teman kita misalnya lagi sakit, mari orang sama-sama bantu mendoakan atau memberikan untuk kebutuhan kesehatan, semoga teman kita boleh lekas sembuh. Dan teman-teman, kalau di rumah kita misalnya mama papa mempunyai kelebihan, kita boleh bantu teman-teman kita yang dalam kekurangan. Dan adik-adik, itu pun semuanya bantu orang tua, menolong teman, menolong yang sakit, itu semua adalah karunia dari Tuhan. Adik-adik, karena itu jangan orang bersungut-sungut melakukan hal yang baik. Semua lakukan yang baik kan? Semua hebat toh? Ya, kita semua lebih baik melakukan hal yang baik karena semuanya itu sebagai karunia dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari orang semua tetaplah bersyukur senantiasa. Walaupun dalam keadaan yang kita alami beberapa hari yang telah lewat maupun hari ini, kita semua senantiasa boleh terhindar dari kesombongan. Apa adik-adik? Kesombongan. Ya, yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang selalu diberkati, yang diberi karunia akan tetap setia dan tidak melakukan kesombongan dalam kehidupan kita hari-hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, karena semua karunia dan berkat atau talenta yang kita miliki semuanya yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kita, oleh inci-inci sekolah minggu atau di sekolah, guru-guru, dan kakak adik yang boleh kita nikmati lewat pemberian Tuhan. Oleh karena itu, mari orang sama-sama untuk melakukan yang baik. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Cik yakin percaya, orang semua akan terus diberkati. Amin. Adik-adik di rumah, semua sudah dengar cerita tadi kan? Selanjutnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita sekarang ini. Hai teman-teman, mari kita menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi teman-teman, 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Ya, demikian ayat hafalan yang disampaikan oleh teman kita. Terdapat di mana tadi? Ada yang tahu enggak? Ada yang pasti. Ada yang hafal? Ya, Enci sebutkan sekali lagi ayat hafalan pada pagi hari ini 1 Korintus 12 ayat 7 yang sudah disampaikan oleh teman kita.
Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah, sudah siapkan persembahan? Ya, sudah siapkan? Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi bersama-sama. Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati aku. Persembahanku adalah 1.000.000, persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah 1.000.000. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa, kunci tangan. Ya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus firman-Mu ini menjadikan kami kuat, membuatkan kami untuk tetap dan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karunia, berkat, talenta yang kami miliki, itu semua bukan menjadikan kami sombong, tetapi kiranya itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami, anak-anak, guru-guru, komisi yang ada di Jemaat Kemim Sebaut Paniki Bawah, dari kolom 1 hingga kolom 10, supaya kami selalu menjadi berkat buat orang lain, baik dalam pelayanan maupun di tengah masyarakat. Tuhan Yesus, berikan kami semua kesehatan, berikan kami kekuatan, dan apa yang akan kami perlukan semuanya itu dicukupkan oleh-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin Kau temui mereka dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Kiranya kekuatan yang lemah sehingga mereka boleh pulih dan melakukan aktivitas lagi. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya itu boleh menjadi berkat untuk pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Demikianlah kiranya permohonan dan ucapan syukur kami yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri doa kami
dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami dalam kerajaan, jadikan kami pada hari akan kami bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, selanjutnya adik-adik, kita bangkit berdiri. Sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, orang mau menyanyi dulu. Jalan serta Yesus. Ayo semua bangkit berdiri, orang semua menyanyi bersama-sama. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati orang semua.